semua, sekali lagi Shalom. Kakak pengasuh berharap semua yang di rumah pada baik-baik saja. Khusus bagi anak-anak yang ada di Jemaat GPM Menara Kasih, baik di Getsemani, Karmel, Sion, dan Eden. Kakak pengasuh akan menanyakan nantinya kepada adik-adik bagaimana kabar semuanya. Adik-adik akan mengikuti yel-yel seperti ini. Mari kita sama-sama membuatnya. Bagaimana kabar semuanya? Karena Yesus, saya hebat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi kita sama-sama menyatakan yel-yel ini. Bagaimana kabar semuanya? Karena Yesus, aku hebat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Saat ini kita bersyukur karena penyertaan Tuhan bagi kita, sehingga kita boleh mengikuti sekolah minggu tunas pekabaran Injil. Kita akan pujian bagi Tuhan. Ada satu sobat. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Sebagai umat-Mu kami bersyukur untuk karya penyelamatan-Mu yang Kau tetap anugerahkan bagi setiap kami sebagai anak-anak tanggung, sehingga kami boleh melafazkan syukur kami kepadamu. Di tengah-tengah ibadah sekolah minggu ini Bapa, kami mohon pimpinan-Mu dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini, mau jadi dalam nama Bapa, Anak, dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Adik-adik, untuk menyatakan kegembiraan kita kepada Tuhan, mari kita sama-sama angkat pujian hati yang gembira. Mari adik-adik, kita rindu untuk mendengar firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah di dalam surga, kami bersyukur untuk semua karya dan anugerah-Mu, sehingga Engkau boleh menyediakan waktu bagi kami untuk rindu mendengarkan firman-Mu. Sabda-Mu adalah suluh bagi langkah kaki kami, untuk kami bisa melakukannya dan menerapkannya dalam seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak tangguh, di dalam seluruh hidup kami dan karya kami. Kepadamu lah kami meminta, biarlah Tuhan mampu memberikan arti yang sebenarnya melalui firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan pada siang hari ini kita akan mendengarkan dari kitab Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang pimpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air di kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika
melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Demikianlah firman Tuhan. Untuk mengaplikasikan firman Tuhan ini, kita akan menonton tayangan video yang menunjukkan bagaimana kolam Bethesda, bagaimana orang lumpuh itu disembuhkan, dan bagaimana Tuhan menyatakan karyanya. Berikut tayangannya. Setelah itu, Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya orang Yahudi. Di dekat pintu domba di Yerusalem ada sebuah kolam dengan 5 serambi. Dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di serambi-serambi itu banyak orang sakit yang berbaring. Ada yang buta, ada yang timpang, dan ada yang lumpuh. Di situ ada seorang pria yang sakit selama 38 tahun. Yesus melihatnya berbaring di sana, dan ia tahu bahwa pria itu sudah lama sekali menderita sakit. Apakah kamu mau sembuh? Tuhan, aku tidak punya kerabat untuk memasukkanku ke dalam kolam waktu airnya berguncang. Ketika aku mencoba masuk, orang lain sudah masuk lebih dulu. Bangunlah. Angkat tikarmu dan berjalanlah. Seketika itu juga, orang itu sembuh. Ia mengangkat tikarnya dan mulai berjalan. Hal itu terjadi pada hari Sabat. Maka para penguasa Yahudi berkata pada pria yang sembuh itu, "Hari ini adalah hari Sabat. Kau sudah melanggar hukum karena kau telah mengangkat tikarmu." Orang yang menyembuhkanku menyuruhku mengangkat tikarku dan berjalan. Siapa yang telah menyuruhmu melakukan itu? Tetapi orang yang sembuh itu tidak tahu siapa itu Yesus. Sebab di situ banyak sekali orang, dan Yesus menghilang di sana. Kemudian, Yesus berjumpa dengannya di rumah Tuhan. Kamu sudah sembuh.
Jangan buat dosa lagi, supaya tidak mengalami yang lebih buruk. Lalu orang itu pergi dan memberitahu para penguasa Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Maka mereka mulai menyusahkan Yesus, sebab ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tayangan tadi, adik-adik sudah sama-sama melihat bahwa di situ ada kolam Bethesda. Untuk adik-adik ketahui bahwa ternyata dua hal yang dipercayai dalam kolam itu. Yang pertama bahwa orang di situ mempercayai bahwa kolam itu akan membantu untuk menolong orang yang sementara sakit. Tetapi hal yang kedua adalah ketika sungai itu atau kolam itu menggoncang, siapa yang lebih cepat maka dia akan sembuh. Sungguh ironis ketika adik-adik melihat seorang lumpuh yang sudah 38 tahun lamanya, dia tidak bisa sembuh karena tidak ada orang yang ingin mengangkat atau membantunya masuk ke dalam kolam Bethesda. Tetapi Yesus tampil sebagai pribadi yang sangat peduli adik-adik, pribadi yang tidak pernah memandang bulu. Dia bertanya dan berbincang dengan orang itu. Apakah kamu ingin sembuh? Pernyataan Yesus kepada orang itu. Orang itu juga menyatakan keinginannya untuk sembuh. Tetapi dia juga menyatakan bahwa tidak ada orang yang ingin menyelamatkannya ketika air itu mulai bergoncang. Maka saat itu Yesus menyatakan kasihnya, Yesus menyatakan mujizatnya kepada orang itu, menyatakan di ayatnya yang kita boleh lihat bersama bahwa kata Yesus kepadanya di ayat yang ke-8, bangunlah, angkat ragilamu dan berjalan. Pernyataan Yesus kepada orang itu, dan di situ kita lihat bersama bahwa mujizat terjadi dan orang itu pun takjub akan kehebatan sang pernyataan itu. Di situ adik-adik kita lihat bahwa dia belum mengenal siapakah orang yang menyembuhkannya. Ketika itu pula tradisi di situ pun melarang seorang untuk mengikuti lamnya ketika hari Sabat. Tetapi ketika juga Yesus bertemu orang itu dan Yesus menyatakan kepada orang itu, jangan lagi kamu berbuat dosa. Pernyataan Yesus sesungguhnya mengingatkan kita juga sebagai anak-anak bahwa ketika ada karya penyelamatan yang ditujukan oleh Yesus, setiap anugerah yang ditujukan oleh Yesus kepada bukan daripada orang lumpuh, tetapi kita pada saat ini juga adalah bukti cinta kasihnya, bentuk solidaritasnya, bentuk kepeduliannya kepada semua kita. Asalkan kita mau punya iman, percaya, dan tidak pernah putus asa seperti orang lumpuh yang sudah 38 tahun ia harus menderita sakit. Kita terus belajar dan terus belajar adik-adik bahwa di tengah-tengah COVID-19 adik-adik tentu takut, harus belajar dari rumah, harus juga terkadang tidak enak badan, harus dibebani dengan banyak tugas, membuat adik-adik juga putus asa, adik-adik hilang harapan. Tapi percayalah bahwa Yesus saja mampu menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun. Bahkan Yesus juga akan memberikan penyertaannya bagi adik-adik dikala adik-adik ada dalam keputusasaan dan kekhawatiran. Begitupun adik-adik juga mampu menyatakan itu kepada orang-orang yang di sekitar adik-adik ketika ada dalam kesakitan, ketika ada dalam penderitaan. Adik-adik mampu memperkenalkan Yesus bagi mereka karena adik-adik juga sudah pernah merasakan bagaimana karya Tuhan dalam hidup adik-adik. Adik-adik yang terkasih, kita belajar dua hal dari pribadi orang lumpuh ini. Yang pertama, dia tetap memiliki iman dan percaya. Kedua, dia mengakui kemahakuasaan Tuhan yang tetap bertahta atas hidupnya. Kemudian jangan lupa kita belajar dari sosok pemimpin kita adalah Yesus Kristus. Sosok yang peduli, sosok yang punya solidaritas dan mampu tampil sebagai penolong di kala kita susah dan membutuhkannya, di kala suka maupun duka kita. Jadilah orang-orang yang tetap berharap kepada Tuhan, sebab Tuhanlah satu-satunya penolong, kakak pengasuh dan juga adik-adik semua ini.
Yesus memberkati kita semua hari ini selama-lamanya. Mujizat Tuhan bukan saja nyata pada kisah orang lumpuh di kolam Bethesda, tapi mujizat itu akan tetap nyata kini dan selama-lamanya di dalam seluruh kehidupan adik-adik semua. Untuk itu, sebagai orang yang tetap percaya bahwa mujizat Tuhan akan tetap terjadi, kita akan ujian mujizat itu nyata. Adik-adik, mari kita berdoa. Sujud di hadirat-Mu ya Allah, sebagai anak-anak-Mu, kami melafazkan syukur karena karya-Mu sehingga kami boleh belajar tentang penyelamatan Tuhan bagi orang lumpuh di kolam Bethesda. Kami boleh mengambil makna dari semua karya-Mu, penyelamatan Tuhan yang terjadi. Ini pun tetap menguatkan kami untuk menghadapi permasalahan COVID-19, supaya kami tetap mengikuti anjuran pemerintah, belajar dari rumah, menaati seluruh aturan-aturan kesehatan, supaya kami tetap terlindungi. Kami berdoa bagi setiap kami yang mungkin saat ini sedang ada dalam kelemahan tubuh. Engkau Bapa datang, menyembuhkan, memulihkan kami. Obat penawar yang kami konsumsi untuk kesembuhan kami, kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati. Kami berdoa bagi orang tua kami dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan. Engkau berkati, Engkau selalu menemani, Engkau sediakan berkat, Engkau memberkati semua hal yang mereka usahakan untuk hidup ini, agar kami bisa menikmati berkat-Mu melalui makan, minum, dan pakai. Kami bersyukur untuk setiap pribadi, orang-orang yang tetap menopang kami di dunia kesehatan terlebih khusus. Kami berdoa bagi para dokter, kami berdoa bagi para medis dengan setiap pelayanan mereka Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkaulah dokter yang ajaib. Engkau pun akan menjadikan mereka sebagai dokter-dokter yang tetap diberkati untuk menyembuhkan orang-orang sakit, memulihkan orang-orang yang ada dalam keputusasaan, supaya mereka merasakan jambahan cinta kasih Kristus di dalam seluruh proses ini. Kami berdoa bagi pemerintah dengan setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Mereka pun bisa melihat kami yang ada di Menara Kasih dengan seluruh kebutuhan-kebutuhan kami, agar kami pun tetap terpenuhi oleh semua izin-Mu ya Allah. Bapa di surga, kami berdoa bagi semua orang yang ada di Mangga Dua, di Kota Ambon, di Provinsi Maluku, dan di mana saja berada, bahkan juga di Indonesia, di dunia. Engkau berkati semua kami, lindungi kami, berkati Indonesia, berkati setiap hal yang diusahakan untuk kami terputus dari mata rantai COVID-19, agar kami semua terlindungi di dalam kehendak dan kendalinya Tuhan sajalah. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu Pendeta dengan setiap tugas dan peran mereka, Bapak Ibu Majelis, para pengasuh, dengan setiap apapun yang menjadi peran dan fungsi mereka Tuhan. Diberkatilah mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, karena mereka ada menopang kami secara rohani, bahkan juga dalam mengenal Kristus sebagai satu-satunya harapan hidup kami. Kami berdoa Tuhan Yesus
berkati setiap anak-anak, berkati setiap orang-orang juga yang ada di sekeliling kami, yang mungkin merasakan ketakutan, walaupun mereka berbeda agama dengan kami percaya bahwa Tuhan juga akan tetap menolong mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus berkati kami semua, adik-adik yang ada dalam seluruh tes-tes kenaikan kelas, mulai dari rumah walaupun mereka belajar online. Kami percaya bahwa Tuhan akan tetap membantu setiap kami, agar kami bisa naik kelas melalui prestasi-prestasi kami. Ini kami Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap mau bersandar kepadamu, karena Engkaulah harapan kami Bapa. Ini kami adik-adik sekolah minggu, Tunas Pekabaran Injil Jenjang Tanggung di Jemaat GPM Menara Kasih. Kami minta Tuhan, berkati kami saat ini, tumpahkan tangan berkat-Mu, dan penuhi kami dengan anugerah-Mu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa yang tetap memberkati pendidikan kami, memberkati proses belajar kami di rumah, berkati kami dengan kesehatan kami, orang tua kami dengan setiap pekerjaan, pemerintah, jemaat ini, hari ini, terus kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita semua berpisah, tentu adik-adik akan mendapatkan tugas di Tunas Pekabaran Injil di besok hari, meresponi materi yang baru diberikan hari ini. Adik-adik akan menyusun huruf menjadi satu kata yang tepat. Kakak pengasuh yakin adik-adik semua pada pintar untuk menyusunnya. Contohnya, B, A, T, A, S. Mari kita menyusunnya bersama-sama. Ternyata ketika disusun jadinya sama. Ya, seperti itu adik-adik. Lakukanlah sesuai dengan materi yang diajarkan hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan.